Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang notasi sigma, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu apa yang ada di buku yang sudah kalian dapat ya. Terutama pada kesempatan kali ini kita buka halaman yang kedua, dimana di situ perhatikan di poin B ya. Di poin B, perhatikan di poin B, di situ ada menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma ya. Maksudnya apa ini? Perhatikan contoh yang ada di bawah sini ya. Nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. Nah, jadi kalau kemarin kita pelajari ya, notasi sigma itu yang seperti apa? Perhatikan poin 3 di atasnya ini ya. Perhatikan poin 3 yang ada di atasnya ini ya. Nah, kalau yang di poin 3 ini adalah notasinya. Ya. Notasinya adalah sigma menjumlah 3x plus 1 untuk x ya. Jadi ini maksudnya I ini adalah x ya. I nya itu 3 sampai 6 ya. 3 sampai 6 menjumlah 3x plus 1 untuk x nya itu adalah 3 sampai 6. Kemudian di atasnya ini juga. Nah, ini notasi sigmanya. Misalnya ini menjumlah A pangkat 3 ya. Untuk A nya nanti ini 1 sampai 6. Sehingga kalau dijadikan deret itu menjadi seperti ini ya. Ini deret 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus 4 pangkat 3 plus 5 pangkat 3 plus 6 pangkat 3. Misalnya yang ini ya. Ini adalah notasi sigma. Membacanya gimana? Jumlah ya, atau menjumlah 3x plus 1 untuk x yaitu dari 3 sampai 6 ya. Kalau dijadikan deret ini kan kita jumlah ya, jumlah hasilnya. Jadi ini kan 3x plus 1 ya. Ya, mulainya 3 ya, 3 sampai 6. Ini batas bawah namanya, 3 ini batas atas ya. Kalau kita jumlah atau jadikan deret sigma ini, kalau kita jadikan deret berapa ini? 3 kali 3 ya, cara menjumlahkannya seperti ini ya. 3 kali 3 dulu berapa? 9 ya. 9 plus 1 berapa? 10 plus 3 kali 4 berapa? 12 plus 1 sama dengan berapa? Ya, 12 plus 1 sama dengan 13 plus 3 kali 5 plus 1 berapa ini? Ya, 15 plus 1 ya, 15 plus 1 15 plus 1 sama dengan 16. Kemudian plus 3 kali 6 18. Ini jadi dikalikan yang ini dulu, depan dulu, baru ditambah 1 ya. Kemudian tambah 1 berapa ini? 19. Nah, jadi ini yang namanya deret itu ini. Deretnya ini 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19. Nanti ada hasilnya. Nah, kalau cuma deret berarti ini deretnya saja. Ini hasil dari mana? 10, 13, 16, 19 ini dari mana? Dari notasi sigma ini. Nah, dari notasi sigma ini tadi didapatkan deret 10 plus 13 plus 16 plus 19. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ini sigma kemudian dijadikan deret ya. Ini kan sigmanya, ini deretnya. Ini juga sama. Ini sigmanya, notasi sigmanya, ini deretnya. Kalau ini dijadikan deret berapa? 1 pangkat 3. Ya, 1 pangkat 3 nanti 1 ya. 1 plus 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu 8 ya. Ya. 3 pangkat 3 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 27 ya. Dan seterusnya. Ini namanya deret ya. Ini deret. Ini deretnya ya. Ini juga, ini adalah deretnya. Ini deret ya, deretnya.
Kalau ini namanya notasinya. Ya, ini notasinya. Notasi sigmanya. Nah, notasi sigmanya. Kalau ini berarti deretnya ya, deretnya. Nah, sekarang yang poin B itu menyatakan deret ya. Nah, sekarang deret diubah ke dalam bentuk notasi sigma. Nah, jadi kita ubah deret ke dalam notasi sigma. Kalau yang di atas ini tadi sigma diubah ke dalam deret. Sigmanya ini notasinya, nah diubah ke dalam deret. 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19, ini namanya deret. Nah, sekarang kita misalkan contoh ini. Perhatikan contoh ini ya. Nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. Ya. 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus titik-titik sampai plus 56. Nah, ini namanya apa? Nah, ini namanya deretnya ya. Ini deretnya. Ini deret. Nah, ini namanya deret. Nah, ini akan diubah ke apa? Diubah ke notasi sigma ya. Diubah. Nah, deret ini akan diubah ke notasi sigma. Notasi sigma. Nah, jadi kita ulangi tadi, kalau yang ini sigma berubah menjadi deret. Nah, sekarang kalau ini deret ya, ini deret namanya. Deret, kebanyakan deret aritmatik. Jadi kebanyakan nanti sigma itu deretnya aritmatik, yaitu apa? Kelipatannya itu sama. Ya, ini 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bagaimana? Kita lihat cara pengerjaannya ya. Cara pengerjaan ke halaman 3. Kita ke halaman 3 dulu. Ya. Ya. Nah. Jadi tadi deretnya berapa? Ya. Deretnya adalah ya, deret ya 2 plus 5 ya plus 8 plus 11 plus titik-titik plus 56 ya. Maksudnya titik-titik ini sebenarnya banyak ya, cuma ini disingkat ya. Ini yang pertama ya, ini berarti ini yang pertama ya, ini pertama. Nah, dan ini yang ya terakhir kan gitu. Terakhir. Nah, ini yang pertama dan yang terakhir. Kalau yang ini juga sama. Nah, coba lihat ini di sini. Nah, ini kan tadi berapa? 10 plus 13 plus 16 plus 19. Karena ini pendek, jadi ditulis aja semua. Ini yang pertama dan ini yang terakhir. Kemudian ini juga ya. Ini deretnya 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 56 ya. Akan kita jadikan bentuk sigma ya. Notasi sigmanya kayak apa ya. Cara yang pertama ya, di sini perhatikan caranya. Menentukan rumus suku umum ya. Ya, deret aritmatik yang memiliki suku pertama U1 sama dengan A sama dengan 2. Suku kedua 5 dan seterusnya ya. Jadi ini cara mengubahnya ke sigma gimana? Cara mengubahnya, cara mengubah ke sigmanya ya. Mengubah ke notasi sigma ya. Ke notasi sigma ya. Ya. Yang pertama nah ya. Jadi kita tentukan suku pertamanya dulu. Ya, kita tentukan suku pertamanya ya. Jadi tentukan suku pertama. Tentukan ya, suku pertama. Suku pertama. Nah, suku pertama kalau kita kemarin sudah mempelajari deret aritmatik ya, suku pertama itu atau yang namanya U1. Kemudian bisa kita gunakan suku kedua. Kemudian untuk suku pertama, kemudian juga
tentukan suku kedua. Berarti berapa? U2. Nah, kemudian tentukan bedanya. Beda atau apa? Kelipatannya. Kelipatannya. Ya. Kemudian berikutnya ya, kita akan mencoba satu pertama. Yang namanya suku pertama itu yang mana? Suku pertama tadi sudah saya. Nah, suku pertama itu yang mana? Nah, perhatikan ini 2 ya. Ini namanya U1. U1 itu apa? Yang pertama ya. U1. Berarti 5 ini berapa? U2 atau yang kedua. Ya. Berarti suku pertamanya berapa ini tadi? Suku pertama sudah ketemu berapa? Iya, 2. Suku keduanya berarti berapa? Tadi ini suku kedua ya, U1, U2. Berarti ini suku keduanya adalah 5. Beda atau kelipatan? Ya, beda atau nanti singkatannya apa? Disingkat B ya. Disingkat B. Nah, ini kalau ini saya akan ya, ini adalah keterangan dari ini ya. Dan nanti kan kok tiba-tiba ada B sama dengan ini dari mana? Nah, ya. Kalau di sini kan B U2 min U1 sama dengan berapa? Bedanya 3 ya. Jadi kelipatannya itu adalah bedanya itu sama dengan suku kedua dikurangi suku pertama ya. Suku kedua dikurangi suku pertama ya. Jadi B sama dengan U2 min U1. Suku keduanya tadi berapa? 5. Tulis 5. Suku pertamanya berapa? 2. Kurangi 2 sama dengan 3. Jadi B sama dengan 3 atau kelipatannya itu 3 ya. Kelipatannya kan 3. Ini 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 11 dan seterusnya ya. Ini yang B itu namanya apa? Kelipatan ya ini ya. Kelipatannya 3, kelipatan 3 ya. Jadi suku pertama sudah, suku kedua sudah, kelipatannya berapa? Kelipatan 3. Perhatikan di sini. Nah, sini. Kemudian kita tentukan rumus suku ke N. Jadi rumus sigmanya apa? Rumus sigmanya, kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang deret aritmatik atau kita mempelajari tentang barisan aritmatika. Nah, ini sudah ketentuannya. Nah, maka kita kemudian yang kedua, nah, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat apa? Menentukan rumus dulu, menentukan rumus sigmanya, ya. Nah, rumus sigmanya perhatikan dulu di situ. Nah, untuk menentukan rumus sigma yaitu menggunakan ini ya, menggunakan rumus ini ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B ya. Jadi kita tulis rumus sigmanya dengan cara UN sama dengan A plus N min 1 kali kelipatannya kali bedanya ya. Jadi rumus sigmanya adalah ini nanti. Nah, kemudian A nya tadi berapa? Nah, kita cari A itu apa? Nah, di sini perhatikan ya, U1 sama dengan A. Nah, U1 sama dengan A. Jadi A ini namanya apa? Nah, A ini adalah U1, suku pertama. Suku pertamanya tadi berapa? Nah, suku pertamanya adalah 2 ya. Jadi 2 ini sama dengan A. Nah, berarti ini 2 plus N nya berapa N ya. Karena N ini adalah rumus, berarti N tetap N min 1. 1 ini dari mana? Dari rumusnya. Jadi ini adalah rumus ya. Ini rumus barisan aritmatik.
suku ke N ya, UN suku ke N. Jadi ini sudah ketentuan seperti itu ya. Dan kita lanjutkan di sini tadi 2 plus N-1 ya, kalikan bedanya. Bedanya berapa bedanya tadi ya? Bedanya adalah ini 3. Nah, berarti kita tinggal saja tulis 3 ya, kan tadi ya. Berarti berapa? 2 tambah berapa? Nah, N-1 3 caranya gimana nih? N kali 3 ya, 3N. Terus habis itu min 1 kali 3 min 3 ya. Jadi ini dikali 2 tambah N-1 kali 3 itu N kali 3 sama dengan 3N, min 1 kali 3 min 3 ya. Berarti berapa itu? Nah, kemudian sama dengan yang ini dikurangi ya. Seret. Nah, 2 kurangi min 3 berapa? 2 kurangi 3 plus 3N kan, seperti itu. Nah, asalnya seperti itu ya. 2 min 3 min 1 plus 3N. Nah, ini jadi berapa? Min 1 plus 3 sama dengan min 3. Nah, menjadi ini dibalik ya, dibalik menjadi 3N, ini min satunya sini min 1. Nah, ini rumus sigmanya. Ini rumus sigmanya. Nah, kita perhatikan di sini tadi. Nah, rumusnya sudah ketemu ya. 3N min 1. Nah, ini 3N min 1. Ini baru rumus sigmanya ya. Berarti rumus sigmanya 3N min 1 dari mana tadi? Ya, dari ini ya. 3N min 1 tadi. Jadi ini tadi saya terangkan di sini ya, 3N min 1 ya. Kemudian yang kedua ya, setelah ketemu